Unggahan Ademola Lookman di media sosial berpotensi mengubah arah negosiasi yang semula tampak buntu. Menurut laporan Calcio Mercato, Inter siap kembali berdialog dengan Atalanta dan bahkan mempertimbangkan untuk menaikkan tawaran menjadi 45 juta euro sebagai bagian tetap ditambah bonus. Namun, jika Atalanta tetap bergeming pada penilaiannya, Nerazzurri siap mundur dan mengalihkan target ke pemain lain. 2 hari ke depan akan menjadi momen krusial untuk menentukan siapa yang lebih dulu mengambil langkah, Marotta atau Percasi. Di lini pertahanan, Inter tidak akan mendatangkan pemain baru jika tidak ada yang hengkang, seperti ditegaskan La Gazzetta dello Sport. Nama Conny De Winter dari Genoa masih menjadi incaran utama, sementara isu kepergian Jan Bisek terbantahkan karena Inter tidak berniat melepasnya kecuali ada tawaran besar. Terlebih sang bek Jerman merasa nyaman di Milan dan telah menandatangani kontrak hingga 2029. Di sisi lain, manajemen masih mempertimbangkan situasi Piotr Zielinski yang bergaji 4,5 juta euro bersih per tahun. Sedangkan untuk sektor keluar, Aslani dan Palacios berpotensi meninggalkan tim. Rencana Inter tidak berubah. Ademola Lookman tetap menjadi prioritas utama. Kabar ini kembali ditegaskan pagi ini oleh La Gazzetta dello Sport. Setelah pernyataan tegas sang pemain Nigeria yang kemarin mencuat ke publik, posisi Marotta dan jajaran semakin menguat. Kini, semua menunggu langkah Atalanta. Pihak Percasi, Pagliuca, dan Direktur Olahraga Tony D'Amico akan duduk bersama membicarakan angka. Inter menanti harga resmi untuk Lookman. Berapa nilainya? 50 juta? 60? Atau bahkan lebih? Pertanyaan inilah yang kini ramai di Viale della Liberazione, karena tanpa adanya keputusan harga, Inter tidak akan melakukan langkah selanjutnya. Nominal itu akan menentukan apakah Nerazzurri siap melanjutkan negosiasi atau justru beralih ke target lain. Bagi Inter, Lookman adalah pilihan utama, nama yang diinginkan langsung oleh Cifu untuk membentuk trisula baru. Inter telah memilih Ademola, dan Ademola pun sudah memilih Inter, meski harus menolak tawaran yang lebih menggiurkan dari Napoli maupun dari Atalanta sendiri. Para pemain muda jadi sorotan dalam laga uji coba kemarin antara Inter dan Inter U23, yang dimenangkan tim asuhan Christian Cifu dengan skor meyakinkan 7-2. Tuttosport menyoroti performa gemilang Angeyoan Bonni dan Pio Esposito, yang sama-sama berhasil mencetak gol. Bonni tampil dengan kondisi fisik yang sudah sangat prima, sementara Esposito hanya butuh beberapa menit untuk membuka skor lewat gol khas seorang penyerang murni, kemudian menunjukkan aksi dan pergerakan yang bisa sangat berguna bagi tim. Meski euforia pramusim perlu disikapi hati-hati, keduanya dinilai hadir dengan bekal yang menjanjikan, bahkan lebih muda dibanding para pendahulunya seperti Taremi, Arnautovic, dan Correa. Kesan positif juga datang dari sektor lain, berkat kontribusi Suchik dan Luis Enrique. Namun, sektor pertahanan Inter masih memerlukan pembenahan. Tangan dingin Christian Cifu mulai terlihat. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, usai tur Amerika, kemarin menjadi debut kedua sang pelatih asal Rumania. Prinsip-prinsip permainan barunya tampak jelas sejak awal. Cifu berkali-kali menegaskan instruksi, tetap tinggi, main vertikal, dan cepat. Sebuah contoh nyata hadir lewat aksi Nicolo Barella di babak kedua, dengan kombinasi umpan 1-2 sebelum melanjutkan serangan di sisi kiri bersama Zalewski dan Di Marco. Dalam kemenangan 7-2 atas tim U23, Inter menunjukkan potongan permainan klasik, dengan skema 3-5-2 dan bek sayap yang tinggi, dipadukan dengan sentuhan ide baru, seperti dua trequartista di belakang penyerang pada babak kedua dan peran besar Lautaro Martinez sebagai pengatur serangan. La Rosea memberi penilaian positif untuk Lautaro dan Angeyoan Bonni yang sudah tampak padu sejak dini. Dari pinggir lapangan, Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio menyimak laga dengan cermat, sambil mengamati bakat muda U23. Meski kebobolan 7 gol, muncul nama-nama menjanjikan seperti Spinacci, Mosconi, Brandtbruch, rekrutan anyar Agbonifo, dan Chokchi. Perdebatan soal masa depan San Siro kini merambah hingga ke urusan plakat. Menurut laporan Corriere della Sera, terdapat 18 plakat milik Inter dan 9 milik Milan, yang menampilkan deretan trofi kedua klub. Selain itu, ada pula plakat khusus untuk mengenang Giuseppe Meazza, bertanggal 2 Maret 1980. Persoalan status bangunan kini juga mencakup plakat-plakat tersebut.
Menurut Soprintendenza Archivistica, plakat itu menjadikan Tribun Barat sebagai sebuah arsip publik terbuka. Dan sesuai dengan kode barang budaya, arsip publik tidak boleh dihancurkan, dibongkar, dipisahkan, atau dipindah tangankan. Hal ini membuat proses penjualan stadion dari pemerintah kota Milan kepada klub-klub terkait menjadi semakin rumit. Isu transfer seputar Jan Bisek semakin memanas dalam beberapa hari terakhir, dengan kabar Crystal Palace siap membawanya ke Inggris. Namun, B asal Jerman itu memberi jawaban tegas lewat sebuah story di Instagramnya. Biar saja mereka berkata apa yang mereka mau, tulis Bisek, sambil mengunggah foto dirinya tersenyum lebar saat berlatih di Appiano. Sebuah pesan jelas tentang tekadnya untuk tetap bertahan bersama Nerazzurri. Liga Champions musim 2025-2026 mulai memasuki tahap serius. Usai laga-laga awal babak kualifikasi, besok giliran dimulainya putaran ketiga, sebelum menuju ke babak playoff. La Gazzetta dello Sport melaporkan adanya beberapa pembaruan format. Mekanisme fase grup tunggal tetap dipertahankan, namun ada sedikit perubahan. Tim dengan posisi lebih baik di klasemen berhak memainkan laga kandang di leg kedua perempat final dan semifinal. Selain itu, jika sebuah tim unggulan tersingkir lebih awal, maka tim yang menyingkirkannya otomatis mengambil posisinya di bagian pertandingan. Tahun ini, Italia hanya diwakili 4 tim, bukan 5, karena jatah tambahan diberikan kepada Inggris dengan Newcastle dan Spanyol dengan Villarreal. Napoli, sang juara Italia, masuk pot ketiga, Inter, finalis Mei lalu, berada di pot pertama, sementara Atalanta dan Juventus menempati pot kedua. Jadwal resmi akan diumumkan pada 28 Agustus di Montecarlo, dengan final digelar pada 30 Mei di Budapest. Setelah laga uji coba internal kemarin antara Inter dan Inter U23 di Bertraining Center yang berakhir dengan kemenangan 7-2, skuad asuhan Christian Chivu terus mempersiapkan diri menyongsong musim 2025-2026. Kompetisi resmi akan dimulai Minggu, 25 Agustus, saat Inter menjamu Torino di Stadio Meazza. Sebelum itu, rangkaian uji coba berlanjut. Usai debut melawan tim U23, berikutnya Nerazzurri akan bertandang ke Stade Louis II, Monaco, pada Jumat 8 Agustus pukul 20 waktu setempat untuk menghadapi tuan rumah. Laga melawan Monaco akan disiarkan langsung secara eksklusif di DAZN, sementara tayangan tunda dapat disaksikan di Inter TV pukul 24.00. Sebuah janji temu yang tak boleh dilewatkan, untuk merasakan setiap momen musim panas Nerazzurri dan terus memberikan dukungan menjelang bergulirnya Serie A. Mehdi Taremi semakin dekat meninggalkan Inter. Menurut laporan Soscu Gazzetta Sport, Beşiktaş kini serius dalam upaya merekrut penyerang asal Iran tersebut. Media Turki tersebut menyebutkan bahwa sudah tercapai kesepakatan prinsip antara Taremi dan klub berjuluk Elang Hitam itu. Rencananya, Taremi akan bergabung ke Beşiktaş dengan status pinjaman selama 1 musim, sebuah langkah yang bisa segera difinalisasi dalam waktu dekat. Luca Percasi, CEO Atalanta, angkat bicara soal situasi Ademola Lookman dalam konferensi pers perkenalan Marco Sportiello. Ia menjelaskan bahwa musim lalu, ketika ada tawaran 20 juta euro dari PSG, Lookman sendiri meminta untuk dilepas. Atalanta saat itu berjanji akan mengabulkan permintaan tersebut pada bursa kali ini, dengan 2 syarat, tawaran harus datang dari klub top Eropa, dan bukan dari tim lain di Italia. Percasi menegaskan bahwa kondisi saat ini jelas berbeda, namun klub tetap berhati-hati dalam menilai waktu yang tepat serta nilai transfer para pemainnya. Ivan Zazzaroni kembali menyoroti kasus Ademola Lookman dalam editorialnya di Corriere dello Sport. Menurutnya, kata-kata punya arti dan janji memiliki bobot, bahkan di dunia sepak bola profesional yang kerap mengingkari aturan, termasuk yang paling ketat sekalipun. Zazzaroni menyinggung bagaimana janji-janji yang diucapkan dengan ringan di masa hubungan yang sulit, seperti akan ada tawaran dalam beberapa bulan, bisa kelak dimanfaatkan oleh pihak yang menerima janji itu. Atalanta, katanya, sudah mengalaminya 2 kali dalam setahun. Tahun lalu Toon Koopmeiners menuntut haknya pindah ke Juventus, dan kini giliran Lookman yang ingin menuju Inter. Ia mengutip peribahasa lama, siapa berjanji di laut, harus menepati di pelabuhan. Dan bagi Lookman, pelabuhan itu adalah Inter, yang kini ia anggap tujuan terbaiknya. Atalanta tetap dipuji sebagai klub teladan dalam membangun sepak bola,
lebih banyak berbicara lewat tindakan daripada kata-kata. Zazzaroni bahkan menutup dengan sebuah anekdot klasik dari Vujadin Boskov, yang usai kebobolan pernah bertanya pada bangku cadangannya, siapa yang membuat kesalahan, Pagliuca? Masa depan Jan Zubrek di Inter belum bisa dipastikan. Menurut laporan Sky Sport, penyerang muda asal Polandia kelahiran 2004 itu menjadi incaran serius Audace Ceriknola, klub Serie C, yang berambisi kembali tampil sebagai protagonis di musim mendatang. Setelah beberapa hari lalu resmi berpisah dengan Triestina, gelandang kelahiran 1996, Luca Fiordilino, kini bergabung dengan Inter U23 dengan status bebas transfer. Seperti dilaporkan Triveneto Goal, sang pemain telah lebih dulu menyelesaikan proses pemutusan kontraknya, sehingga bisa langsung merapat ke skuad muda Nerazzurri.